Masyarakat Universitas Islam Indonesia. Yang kami hormati Bapak Imam Sahroni, SSI, MSc, PhD, Kepala Pusat Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, Dr. M. Romsidli, SAG, MSI, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, Ibu Bapak, dosen, pustakawan, laboran di lingkungan Universitas Islam Indonesia, serta hadirin yang berbahagia. Tinggi puji dalam syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat bertatap muka dalam forum ini. Selawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir. Amin, amin, ya robbal alamin. Ibu Bapak yang berbahagia, kami ucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak Ibu pada acara sosialisasi Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2026-2030 dan pembukaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat DPPM UII tahun 2026 pada hari ini Rabu 13 Mei 2026. Ibu Bapak, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan bagian penting dalam pelaksanaan catur dharma perguruan tinggi yang menjadi fondasi pengembangan ilmu pengetahuan, inovasi, serta kontribusi nyata universitas bagi masyarakat luas. Oleh karena itu, penyusunan arah strategis penelitian dan pengabdian masyarakat menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa seluruh proses dan program kegiatan yang dijalankan selaras dengan visi Universitas Islam Indonesia serta mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat di masa mendatang. Ibu Bapak yang kami hormati, pada sesi pertama ini akan disampaikan pembukaan dan dilanjutkan penyampaian Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat tahun 2026. Pada sesi ini akan disampaikan oleh Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia kepada yang kami hormati Profesor Insinyur Eko Siswoyo, STMSC, SPHD, disilahkan. Oke, matur nuwun Mbak Mai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Wa sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim bil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillahalamin, puji syukur kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmat dan karunia-Nya sehingga pada siang hari ini kita bisa bertemu di hari pertama UTS kita ini. Saya pikir rata-rata pada UTS ya kita memilih hari ini karena UTS harapannya tidak bentrok dengan jadwal ngajar dan sebagainya sehingga bisa banyak yang berpartisipasi dan alhamdulillah ini kita bisa bertemu di sini walaupun dalam media Zoom itu secara daring. Sebenarnya teman-teman saya berharap dalam kondisi sehat walafiat tak kurang suatu apa. Salam dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan kita tentunya sebagai umatnya berharap bisa dapat syafaatnya nanti di yaumul akhir. Amin amin. Yang kami hormati Ibu Bapak dosen dan tendik di lingkungan Universitas Islam Indonesia, tentunya pertama-tama atas nama DPPM kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerahuan Ibu Bapak sekalian ya, mungkin di tengah kesibukan di tengah berbagai aktivitas Bapak sekalian memenuhi undangan kami yaitu dalam kegiatan sosialisasi Renstra PPM tahun 2026-2030 dan juga sekaligus nanti launching ya hibah penelitian dan pengabdian masyarakat untuk tahun 2026 ini. Ibu Bapak yang kami hormati, mungkin saya izin share screen ya sedikit. Saya mohon maaf baterainya mau habis.
mudah-mudahan sudah terlihat di layar Ibu Bapak sekalian. Jadi pada hari ini alhamdulillah ya, akhirnya setelah kita mencoba menunggu, akhirnya bisa kita launching ya untuk Renstra ini. Jadi sekali lagi mohon maaf, mungkin Bapak sekalian beberapa kali menanyakan ke kami juga kapan akan dibuka IBA dan sebagainya. Nah, ini dari schedule yang kami agendakan itu sedikit mundur ya, agak mundur karena terus terang kami menunggu hibah dari Dikti dulu ya, hibah dari Dikti keluar, kemudian juga menunggu dalam penyelesaian finalisasi Renstra. Renstra sebenarnya udah selesai gitu, cuman ada hal-hal legal ya, legal formal yang harus diselesaikan ya, administrasi pengesahan dan macam-macam, sehingga akhirnya kita memilih hari ini ya untuk mensosialisasi dan launching hari ini. Nah, perkenalkan Bapak sekalian, ini kami dari DPPM akan berbagi tugas. Saya sendiri selaku Direktur DPPM akan sedikit yang menyampaikan tentang Renstranya, dan kami mohon nanti Bapak sekalian bisa membaca sendiri ya, karena banyak sekali, ada 95 halaman total ya, sehingga nggak mungkin kita bedah di sini. Nah, aku nggak mau jalan, Mbak. Nah, ini adalah kalau kita bicara Renstra, tentunya Renstra dikembangkan dari visi misi ya, visi misi universitas, di mana visi UII terwujudnya Universitas Islam Indonesia sebagai rahmatan alamin memiliki komitmen pada kesempurnaan keunggulan risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat dan dakwah setingkat universitas yang berkualitas di negara-negara maju ya. Ini adalah visi UII ya, sedangkan misinya cukup panjang ya, nanti saudara bisa baca. Saya akan biar efektif aja waktunya ya. Kemudian ini adalah struktur organisasi kami ya, mungkin Bapak sekalian ada yang belum kenal ya, ini salam kenal. Saya sendiri selaku Direktur DPPM yang insya Allah kami akan berakhir di 31 Agustus besok ya dalam mengawal DPPM ini. Kemudian ada Kapus penelitian, itu ada Pak Imam Sahroni, SSC MSc PhD ya. Beliau dari kimia ya, MIPA, yang juga ini juga belum lama juga sebenarnya ya mengawal di pusat penelitian ini, karena melanjutkan yang sebelumnya dipegang oleh Prof. Mas Duki yang dapat amanah baru sebagai dekan di Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Kemudian Pak Dr. M. Rum Sibli ini juga tidak dari awal menemani kami di DPPM ya, karena beliau menggantikan Pak Junaidi ya, karena ya dalam perjalanannya harus ada penggantian waktu itu ya ini. Kemudian ada Pak Dr. Raden Edi Fitrianto, MDC, beliau adalah Kepala Pusat KKN ya, Kepala Pusat KKN. Nah, mungkin saya akan mulai dari sini Bapak sekalian. Ini adalah bidang unggulan PPM yang nantinya mohon Bapak sekalian nanti ketika dalam membuat proposal, baik itu internal maupun eksternal, untuk selalu dijadikan sebagai acuan ya. Jadi kalau yang Renstra yang lama itu di kita ada 8 bidang unggulan ya. Setelah melalui proses yang cukup panjang ini, hampir 2 tahun ya, ini dalam menyelesaikan Renstra ini, itu akhirnya kita sepakati ya, di tim sepakati ada 9 Renstra. Mungkin langsung saja, yang pertama adalah pengembangan sistem penanggulangan bencana untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan. Jadi ini ya monggo yang teman-teman yang prodinya yang relate dengan Renstra ini, maka nanti dalam mengajukan proposal mohon ini dijadikan sebagai reference. Kemudian yang kedua adalah teknologi pengolahan dan pengembangan material maju untuk pembangunan berkelanjutan. Yang ketiga, pengembangan teknologi dan kelembagaan pertanian, kehutanan dan kemaritiman yang cerdas dan berkelanjutan. Jadi kalau bertanya, ini kan kita nggak punya pertanian, nggak punya kehutanan, nggak punya kemaritiman, tetapi kenapa ini ada ya? Nah, kita tentunya dalam membuat Renstra ini mengacu pada bidang-bidang unggulan yang di atas kita ya, dalam hal ini adalah di Indonesia dan dunia gitu.
Kemudian yang keempat adalah penguatan pendidikan, keagamaan dan tata kelola politik, hukum, sosial dan budaya untuk membangun masyarakat madani yang inklusif, berkeadilan, berkelanjutan dan adaptif terhadap dinamika global. Kemudian pengembangan dan implementasi teknologi informasi dan komunikasi yang berkesinambungan dan berorientasi layanan. Ini. Kemudian yang berikutnya yang keenam yaitu pengembangan energi baru dan terbarukan melalui inovasi produk, metode, teknologi, lingkungan binaan dan kebijakan. Yang ketujuh, inovasi model dan sistem transportasi berbasis good and smart governance untuk optimalisasi pelayanan publik. Yang kedelapan, inovasi dalam upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif untuk peningkatan pelayanan kesehatan. Dan yang terakhir, bidang unggulan yang kesembilan yaitu transformasi digital dan penguatan ekosistem keuangan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang akuntabel, inklusif, bersaing dan berkelanjutan. Ini adalah sekali lagi teman-teman semua 9 bidang unggulan yang akan harus kita jadikan acuan ya di dalam penyusunan proposal baik yang internal maupun eksternal selama sampai 2030 nanti ya, kecuali ada perubahan rencana di tengah jalan itu. Tapi biasanya insya Allah masih memakai ini ya, karena sekali lagi ini cukup lama ya dikembangkan oleh tim. Nah, Kak Nini mohon maaf ini Kak, saya dikasih waktu cuma sedikit oleh Mbak Mei ya, 10 menit. Nah ini yang ini adalah tim ya, ini adalah tim yang kemarin menyusun rencana ya. Jadi kami di DPPM dalam membuat tim ini sudah mencoba mengakomodir semua fakultas ya, semua fakultas, semua jurusan yang ada di fakultas. Jadi Bapak sekalian, kenapa muncul tadi itu ya, ada 9 bidang pokok, 9 bidang unggulan tadi itu ya dari usulan teman-teman semua ya. Dan insya Allah itu sudah memayungi semua bidang keilmuan yang ada di semua fakultas yang ada di UII itu. Karena timnya kemarin sudah melibatkan ini semua. Nah, itu mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Dan sebelum ini, karena sekali lagi ini sudah di warning Mbak Mei, waktunya 10 menit. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin kami perlu informasikan ya. Jadi ini ke teman-teman semua bahwa tahun ini itu capaian kita untuk dikti itu turun, dan ini memang turun secara nasional juga ya. Kalau tahun lalu kita dapat 67 ya, tahun ini kita turun ya. Kalau yang baru saja itu kalau UI itu 48, UAD itu pembanding kita 47, di LDK 5 sebenarnya yang proposal baru ya, yang bukan yang lanjutan, kita itu paling banyak ya di DIY ini. Nah ini, nah biasanya UAD sama UMS itu yang paling tinggi nasional ya. Jadi mungkin kalau kita ini ya, kita termasuk yang insya Allah kita termasuk masih 5 besaran lah gitu untuk yang ini di nasional. Nah, kita terima kasih sekali lagi kepada Ibu Bapak sekalian yang kemarin sudah berpartisipasi mengirimkan proposal. Sebenarnya dari segi jumlah proposal yang diajukan itu naik banyak. Sebelumnya hanya 184, kemarin itu kita mengajukan naik 199 proposal ya, atau 100 proposal menjadi 284. Artinya ada kenaikan proposal yang cukup banyak ya, lebih dari separuh, tapi yang diterima itu sedikit ya ini. Dan apalagi untuk pengabdian masyarakat. Ini kita sangat sedih tahun ini karena tahun ini kita tidak ada yang lolos. Kita sudah mencoba pendampingan dalam menulis proposal, sudah mengundang reviewer nasional yang biasa mereview, semua sudah kita ikuti gitu kan ya, teman-teman udah ngajukan, tetapi nggak tahu tidak ada yang lolos ya. Dan ini sungguh menyakitkan buat kita semua ya. Ini kami udah komplain ke Dikti gitu, tapi dijawab adalah anggaran ya, anggaran yang sangat berkurang gitu. Saya dengar beberapa kampus juga, kampus besar ya, itu juga banyak yang beberapa tidak dapat juga untuk pengabdian masyarakatnya itu nol gitu, tidak dapat. Nah, hari ini tadi kami dikunjungi salah satu perguruan tinggi PTS Muslim dari Makassar ya, saudara muda kami. Itu kami kaget ya, bukan ini ya. Jadi ini tersentak dan ini menjadi pukulan telak buat kita karena mereka bisa mendapatkan hibah pengabdian masyarakat sangat banyak ya, 31 proposal yang didanai. Padahal di kita sendiri ini pengabdian masyarakat khususnya ini masih sedikit sekali yang berminat gitu.
alasannya katanya pengap gitu kan. Pengabdian masyarakat pengap katanya. Nggak mau mengajukan proposal ya. Padahal ini kita butuh ya, ini teman-teman untuk perguruan tinggi kita ya. Jadi kalau yang di UMI itu didanai 31 proposal, artinya yang maju mesti banyak. Lah kita yang maju aja hanya sepertiganya mungkin ya, atau 17 atau berapa kemudian, separohnya lah ya ini yang maju ya, yang maju artinya yang kita kirimkan, yang submit itu. Artinya mohon ke depan ini juga teman-teman untuk juga mendukung ya, untuk buat UII ya, buat kita semua ya, untuk membuat juga selain penelitian juga pengabdian. Yang bagi yang belum lolos ya, karena banyak yang belum lolos termasuk saya, tahun ini saya juga tidak ada yang lolos ya, jadi ya beberapa teman-teman yang biasanya selalu lolos juga tidak ada yang lolos ya. Selamat buat teman yang lolos, dan yang belum lolos ya, ya udah monggo kita manfaatkan yang ada di internal gitu kan ya. Namun juga mohon dipahami karena anggaran internal juga tidak banyak gitu, mungkin ya kami nanti tetap akan ada seleksi. Untuk secara detailnya ya, monggo nanti akan ada paparan dari pusat penelitian, kampus penelitian, yaitu Pak Roni, dan juga pusat pengabdian yaitu Pak Rum itu. Nah, monggo nanti kita bisa diskusi lebih banyak. Mungkin itu, mohon maaf Mbak Mei, ini sudah 11 menit mungkin ya, lebih 1 menit atau ini dari saya itu. Dan sekali lagi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Harapannya ya bisa bisa bertambah ya, karena dosen kita itu 800 sekian itu dosen kita semuanya. Kemudian yang hadir di sini itu plus kami loh ya, itu plus tim DPPM itu ada 14 orang di sini, itu 63 orang. Jadi yang hadir di sini itu 63 orang. Nah, itu plus kami. Artinya apa? Itulah kondisi real di kita ya. Nah, walaupun kita ini lagi sibuk apapun itu, bahwa ini kita harus pahami bersama. Mungkin ini di sini saya menegaskan lagi, kalau rencananya monggo dibaca, tetapi saya mohon sekali kepada teman-teman bahwa kita kan mau menuju ke Research University dan sebagainya ya. Dan itu butuh dukungan teman-teman semua, teman-teman dosen ya khususnya, dan teman-teman teknik juga untuk aktif di dalam kegiatan PPM ini. Nah, bayangkan dari 837, 850 dosen hanya hadir ini 63, itu plus kami, tim kami. Kalau tim kami di sini hadir 10, berarti 53 dari 800 sekian. Jadi 10% nggak ada. Itulah, jadi jangan tanyakan, jangan menuntut kenapa UII kok nggak tinggi ininya, karena itulah realitas kita. Kita buka ini, yang hadir baru segini. Tapi mudah-mudahan yang belum hadir ini bukan karena tidak mau hadir, tetapi karena memang ada kesibukan yang tidak bisa ditinggal, atau memang karena sudah merasa hafal semua cara membuat proposalnya dan sebagainya, sehingga tidak perlu ada ibaratnya ada pencerahan macam-macam lah, tidak perlu ini karena sudah hafal semua gitu. Tetapi sekali lagi kami berharap ya, karena ini plus teman-teman tendik juga loh ya. Ini 63 ini artinya, jadi 53 itu plus teman-teman tendik. Ya, teman tendik juga banyak juga. Nah, ini yang jangan menuntut terus, tetapi mari kita tunjuk diri kita sendiri, apa yang bisa kita perbuat untuk UII dalam PPM ini. Jangan menyalahkan DPPM kayak gini nih. Kita ini aja ya, mungkin DPPM layanannya kurang gitu, kita akui, karena ini berbagai, kita mencoba selalu yang terbaik, tetapi selalu pasti kurang gitu kan ya, pasti kurang. Kita akan selalu improve insya Allah ya, tapi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian ini. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Profesor Insinyur Eko Siswoyo, STMSC, SPHD, IPU yang telah menyampaikan materi terkait dengan Renstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat. Ibu Bapak yang kami hormati, memasuki agenda berikutnya, kita akan bersama-sama mengikuti sesi penyampaian panduan penelitian dan pengabdian masyarakat DPPM UII tahun 2026. Sesi ini menjadi bagian penting dalam rangka memberikan pemahaman menyeluruh mengenai mekanisme, skema, ketentuan, proposal penelitian dan pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Melalui panduan penelitian dan pengabdian masyarakat, diharapkan Ibu Bapak, dosen, laboran, dan pustakawan dapat memperoleh informasi yang lebih jelas dan komprehensif terkait proses pengajuan hibah, pelaksanaan kegiatan, luaran yang diharapkan, serta ketentuan terkait administrasi maupun substansi yang perlu diperhatikan. Oleh karena itu, kami mengharapkan perhatian dan partisipasi aktif dari seluruh Ibu Bapak agar sesi ini dapat memberikan manfaat yang optimal.
Untuk selanjutnya akan disampaikan materi terkait panduan dan skema penelitian tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Penelitian Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia, kepada yang kami hormati Bapak Imam Sahroni, SSI, MSc, PhD. Disilahkan. Baik, terima kasih Mbak Mai atas introduction-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Direktur DPM, Profesor Eko Siswoyo, rekan kami, Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat, Dr. Romsipri, rekan-rekan DPM yang kami hormati, dan Bapak Ibu, dosen, pustakawan, laboran yang hadir pada hari ini yang kami hormati. Baik, perkenankan kami untuk menyampaikan materi terkait panduan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat tahun 2026. Oke, baik. Untuk hibah panduan penelitian 2026 akan kami sampaikan dari Pusat Penelitian dengan saya sendiri, Imam Sahroni, sebagai Kepala Pusat Penelitian di DPM UI. Jadi untuk mengawali sosialisasi panduan dan beberapa hal terkait proses submission atau proses penguploadan proposal Bapak Ibu semuanya, jadi kami menyampaikan lini masa. Jadi lini masa ini atau timeline ini digunakan untuk program penelitian dan pengabdian masyarakat PPM 2026. Jadi untuk hari ini kita akan menyampaikan sosialisasi dan pengusulan. Jadi pengusulan akan kita mulai buka pada hari ini. Dan untuk panduan, kemudian slide presentasi juga nanti akan kami upload di website SIM PPM. Jadi Bapak Ibu mohon nanti menunggu sejenak setelah selesai kita menyampaikan sosialisasi pada hari ini akan kami upload. Dan nanti mohon Bapak Ibu dapat mengunduh file-file yang diperlukan untuk apakah nanti akan mengajukan di penelitian ataupun di pengabdian pada masyarakat. Selanjutnya akan kami sampaikan bahwasannya untuk batas upload atau unggah proposal adalah tanggal 4 Juni. Jadi kami memberikan waktu sampai tanggal 4 Juni untuk Bapak Ibu dapat mengupload proposal. Jikalau nanti ada kendala dalam proses upload proposal terkait mungkin filenya besar, terkait anggota, ataupun terkait hal-hal yang lain terkait proses untuk submission, itu mohon nanti dapat menghubungi WhatsApp kami di nomor yang tertera di layar, dan juga boleh juga menghubungi melalui email dppm@ui.ac.id. Dan kami sampaikan biasanya di beberapa kesempatan sebelumnya untuk kami akan memberikan beberapa keringanan jikalau Bapak Ibu masih terkendala teknis dan sampai tanggal 4 nanti belum bisa, mohon nanti maksimal tanggal 4 kontak kami. Jadi setelah tanggal 4 nanti mungkin kami tidak bisa memberikan kemudahan beberapa hal yang akan terjadinya kendala. Jadi mohon kontak kami terlebih dahulu kalau misalnya ada kendala. Jadi setelah tanggal 4 kami tidak bisa memberikan bantuan atau support lagi. Oke ya. Jadi mohon nanti dipastikan tanggal 4 nanti batas akhir Bapak Ibu setidaknya kontak kami kalau tidak bisa mengupload dokumennya atau mengalami problem. Ya. Selanjutnya kami akan melakukan proses seleksi proposal dari penelitian atau pengabdian Bapak Ibu sampaikan di SIM PPM UI. Nanti kita akan mulai seleksi administrasi. Dan seleksi administrasi nanti kalau instruksi dari Bapak Direktur kemarin bahwasanya kalau bisa kita akan mengadopsi sistem yang dimiliki oleh Dikti, gitu ya. Tapi nanti kita juga tidak akan seketat oleh Dikti. Misalnya ada beberapa sedikit kesalahan yang istilahnya minor, akan kami hubungi Bapak Ibu peneliti untuk segera memperbaiki, gitu ya, untuk seleksi administrasi. Jadi kami akan mencoba memberikan kemudahan-kemudahan supaya nanti kita berusaha untuk mensupport Bapak Ibu semuanya. Kemudian setelah selesai proses administrasi, nanti juga akan kami sampaikan proses seleksi substansi. Jadi nanti untuk seleksi substansi akan diseleksi oleh reviewer baik penelitian atau pengabdian yang memang sudah mendapatkan surat keputusan sebagai reviewer hibah PPM DPPM.
Selanjutnya, setelah selesai proses seleksi, baik administrasi dan substansi, akan kita lakukan proses penetapan pendanaan. Jadi kami akan melakukan diskusi dan proses penetapan tanggal 18, dan insya Allah akan kami umumkan proposal yang diterima baik penelitian maupun pengabdian pada tanggal 19 Juni 2026. Oke, selanjutnya nanti pada tanggal 24 Juni, antara lain 24 Juni, nanti akan dilakukan penandatanganan surat perjanjian. Dan setelah selesai dilakukan surat perjanjian, Bapak Ibu dapat memulai untuk melakukan kegiatan penelitian atau pengabdian kepada masyarakat. Dan di bulan November 2026 akan kita lakukan monitoring dan evaluasi. Jadi kita akan melihat bagaimana progres dari pelaksanaan penelitian maupun pengabdian masyarakat. Dan di akhir kami harapkan Bapak Ibu dapat melakukan laporan terkait keluaran yang Bapak Ibu sampaikan sesuai dengan proposal dan kontrak pada maksimal di bulan Februari 2027. Dan untuk memulai proses kegiatan pengusulan Bapak Ibu nanti akan dapat dimulai pada hari ini sampai tanggal 4 Juni. Oke, selanjutnya kami sampaikan bahwasanya akan ada beberapa perubahan-perubahan pada panduan penelitian tahun 2026 ini, ya. Yang pertama, karena kita ada update Renstra 2021 sampai 2025 ke tahun yang baru 2026-2030, yang tadinya awalnya tadi 8 bidang unggulan, kita akan jadi 9 bidang unggulan sesuai dengan Renstra. Jadi Renstra juga nanti akan kami unggah di SIM PPM. Kemudian juga akan kami ada perubahan template proposal. Jadi proposal akan kami coba buat seringkas mungkin. Kita mengadopsi dari template yang disediakan oleh Dikti. Jadi kami harapannya ke depan Bapak Ibu juga terbiasa dengan menulis proposal sesuai dengan template Dikti. Yang ketiga adalah adanya perubahan penilaian proposal baik administrasi dan substansi. Jadi ada satu hal penting yang di sini kami rubah ya, terutama di proses substansi atau seleksi substansi. Jadi sekarang sudah tidak ada poin atau komponen penilaian yang sifatnya adalah luaran, apakah di Sinta ataukah di jurnal nasional ataupun di jurnal internasional bereputasi atau terindeks Scopus. Jadi nanti di masing-masing skema akan kami jelaskan apakah luarannya nanti di Sinta ataukah di jurnal internasional, apakah di proceeding ataukah di paten, ini akan kami jelaskan di masing-masing skema. Dan juga nanti untuk selanjutnya adalah perubahan penambahan detail kriteria luaran dan validasi laporan. Jadi mohon Bapak Ibu nanti sebelum mengajukan proposal, mohon dilihat dulu isi panduannya, bagaimana proses administrasinya, substansinya, dan bagaimana nanti Bapak Ibu akan menyampaikan laporan. Jadi laporan nanti ada yang valid dan ada yang tidak valid. Yang valid seperti apa, yang tidak valid seperti apa. Mohon nanti Bapak Ibu dapat membaca panduan yang kami unggah di SIM PPM. Baik, tadi untuk bidang unggulan ini, 9 bidang unggulan ini sudah disampaikan oleh Pak Direktur, Prof. Eko Siswoyo. Jadi saya akan meng-highlight sedikit saja. Jadi perubahan yang paling besar itu ada di poin nomor 4 gitu ya. Jadi kita ada bagian pendidikan, keagamaan, dan nanti ilmu sosial budaya atau humaniora. Dan yang terakhir ada Renstra bidang unggulan baru yaitu mengenai transformasi digital dan penguatan ekosistem keuangan. Jadi Bapak Ibu nanti dapat menyesuaikan bidang unggulan yang terbaru, 9 bidang unggulan yang terbaru ini. Selanjutnya, untuk persyaratan umum tim pengusul penelitian, yang pertama harus merupakan dosen aktif atau dosen UII. Jadi Bapak Ibu nanti memiliki NIDN dan ID Sinta. Kemudian bagaimana kalau belum mempunyai ID Sinta, mohon nanti dapat berkontak dengan kami, terutama mungkin bagi dosen-dosen yang masih baru ya. Nanti mohon dapat berkomunikasi dengan narasumber kami. Dan kemudian untuk beberapa hal terkait komposisi tim penelitian maupun pengabdian masyarakat, jadi ada 4 ketentuan. Pertama adalah 2 proposal penelitian. Jadi 2 proposal penelitian ini boleh satu sebagai ketua atau sebagai anggota. Jadi Bapak Ibu seorang dosen boleh melakukan submission di 2 proposal penelitian sebagai ketua dan anggota. Kemudian untuk pengabdian juga sama sebagai ketua dan anggota. Yang poin nomor 3, 1 proposal penelitian dan pengabdian masing-masing sebagai ketua. Boleh satu-satu.
Dan yang terakhir adalah satu proposal penelitian dan pengabdian masing-masing sebagai anggota. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dapat melihat sistem kami. Coba untuk login, apakah nanti eligible untuk mendaftar di skema penelitian ataupun pengabdian. Kalau nanti ada kendala, mohon nanti berkontak kepada kami. Nomor 3 adalah memenuhi persyaratan khusus di semua skema yang diajukan, nanti akan kami sampaikan persyaratan khususnya apa. Keempat adalah usulan dilakukan melalui SIM PPM UI. Nomor 5 adalah proposal telah dilakukan pengecekan kemiripan atau plagiarisme. Kalau di UI kita di support dengan sistem Turnitin, monggo nanti Bapak Ibu dapat melakukan pengecekan mandiri dengan batas maksimum kemiripan adalah 20%. Oke, untuk selanjutnya adalah ringkasan skema penelitian. Jadi skema penelitian untuk tahun 2026 ini kami masih mempertahankan skema yang ada pada tahun sebelumnya, yaitu penelitian laboran dan pustakawan yang pertama, kemudian penelitian dosen pemula atau peneliti pemula, kemudian penelitian unggulan, kolaborasi internasional, dan pengembangan institusi. Jadi untuk masing-masing skema nanti untuk laboran dan pustakawan maksimal pagunya 10 juta, dosen pemula maksimal 20 juta, unggulan maksimal 50 juta, kolaborasi internasional maksimal 80 juta, dan pengembangan institusi maksimal 50 juta. Untuk skema yang pertama, kami sampaikan bahwasannya untuk penelitian laboran dan pustakawan, dimohon Bapak Ibu untuk yang sebagai laboran ataupun pustakawan. Jadi ini masih sama dengan panduan di tahun sebelumnya, bahwasannya peneliti merupakan seorang laboran dan pustakawan di lingkungan UI. Kemudian jumlah peneliti minimal 1 orang atau bersama anggota. Dan nomor 3 adalah tugas dan peran peneliti diuraikan dengan jelas. Jadi nanti akan ada template-nya, mohon nanti Bapak Ibu mengikuti template-nya. Jangka waktu penelitian adalah 8 bulan. Kemudian besaran dana maksimal 10 juta. Dan ini mohon Bapak Ibu diperhatikan karena dari beberapa laporan tahun sebelumnya ada beberapa memang sudah mengikuti dan ada yang belum mengikuti oleh kontrak atau surat perjanjian. Sehingga di sini kami tegaskan bahwasannya luaran wajib. Jadi ini wajib ya. Jadi Bapak Ibu belum dianggap selesai penelitiannya kalau belum memenuhi luaran wajib ini. Jadi ada 2 opsi untuk laboran dan pustakawan. Satu adalah 1 artikel ilmiah pada jurnal nasional sebagai penulis pertama atau korespondensi. Jadi Bapak Ibu harus sebagai penulis pertama atau korespondensi jika Bapak Ibu mengusulkan sebagai ketua peneliti. Ya. Kemudian atau ini boleh diganti sebagai dengan 1 artikel pada proceeding seminar nasional atau internasional sebagai penulis pertama atau korespondensi. Jadi Bapak Ibu nanti dapat sebelum submit ke jurnal ataupun prosedur yang akan dilakukan, mohon nanti dapat berkomunikasi dengan BPM apakah nanti sudah sesuai atau belum. Jadi itu untuk menjembatani supaya nanti masing-masing pihak menyepakati atau menyelesaikan kontrak yang telah disetujui bersama. Dan luaran tambahan adalah memprestasikan hasil riset pada seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh BPM UI ataupun pihak eksternal. Jadi kami tidak mematok harus mengikuti sebenarnya diselenggarakan di BPM UI, namun eksternal juga kami terima. Tapi dengan hal ini kami juga menyarankan Bapak Ibu semua juga ikut dalam sebenarnya yang kami agendakan, karena ini sebagai upaya atau wadah supaya kita dapat mensupport peneliti-peneliti yang ada di lingkungan UI. Jadi ini untuk penelitian laporan dan pustakawan. Untuk lebih detailnya, mohon nanti Bapak Ibu semua dapat membaca di panduan yang akan kami upload di SIM BPM UI. Yang kedua adalah penelitian dosen pemula atau peneliti pemula. Jadi untuk tim pengusul dosen pemula minimal S2 memiliki NIDN dan ID Sinta. Yang kedua adalah jabatan ketua atau jabatan akademik ketua peneliti maksimal lektor. Jadi yang boleh mengajukan di sini adalah pertama NCA, non jabatan akademik, kedua asisten ahli, yang ketiga adalah lektor. Lektor kepala tidak eligible, tidak boleh mengajukan skema dosen pemula. Kemudian nomor 3 adalah jumlah peneliti minimal 1 orang dan berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten penelitian. Untuk skema dosen pemula ini, bagi Bapak Ibu yang sekarang sedang karya siswa,
baik dalam negeri dan luar negeri, kami masih memperbolehkan untuk mengikuti skema ini dengan catatan nanti dapat persetujuan atau dapat disetujui oleh dosen pembimbingnya di S3. Ya. Jadi jangka waktu adalah 8 bulan dan besaran dana maksimal 20 juta rupiah. Pewaran wajibnya untuk penelitian dosen pemula adalah satu artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi SINTA peringkat 1 sampai 6. Jadi kalau nasional tadi, kalau untuk laporan dan pustakawan, jadi kami tidak mematok apakah harus SINTA atau tidak. Yang penting adalah jurnal nasional. Untuk dosen atau skema pemula ini, untuk SINTA harus 1 sampai 6. Jadi Bapak Ibu silahkan mengusulkan luaran sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Kalau mampunya SINTA 6, silahkan mengusulkan SINTA 6. Kalau mampunya SINTA 5, silahkan mengusulkan SINTA 5. Dan sebagai catatan, mohon nanti Bapak Ibu sebagai penulis pertama atau korespondensi. Jadi nanti kalau Bapak Ibu bukan sebagai penulis pertama atau korespondensi, maka luaran atau laporan dianggap tidak valid. Itu ya. Jadi mohon nanti diperhatikan kembali. Oke ya. Jadi nanti dan pada penulisan surat perjanjian atau kontrak, kami akan mengacu pada proposal yang Bapak Ibu sampaikan. Kalau dalam skema ini Bapak Ibu menyampaikan SINTA 1, maka luaran harus SINTA 1. Dan ini kami berikan opsi, boleh masukkan 1 sampai 6. Karena untuk saat ini sudah tidak ada komponen penilaian substansi yang menyatakan apakah harus SINTA 1 poinnya berapa, SINTA 2 poinnya berapa, sudah tidak ada, sudah kami hapus. Jadi mohon Bapak Ibu menyampaikan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu masing-masing. Atau boleh diganti dengan satu artikel jurnal internasional terindeks di OAC atau Copernicus sebagai penulis pertama atau korespondensi, atau boleh diganti dengan satu artikel proceeding seminar internasional ataupun ya sebagai penulis pertama atau korespondensi. Dan untuk proceedingnya ini boleh tidak Scopus, misalnya terindeks IEEE atau seminar internasional dengan terindeks Copernicus juga boleh. Jadi tidak harus Scopus untuk penelitian dosen pemula. Untuk luaran tambahan adalah nanti harus mempresentasikan hasil riset pada seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh DBPM atau pihak lain. Koresponden itu wajib. Oke. Atau mungkin untuk dosen pemula, jadi sebagai salah satu support kami terkait pemenuhan atau kenaikan jabatan akademik, gitu ya. Jadi kami dapat masukan dari Bapak Direktur untuk dosen pemula ini karena memang harus dipakai ya untuk nilai akademik ya. Tadi menyampaikan kalau bisa nanti dan pertama dan korespondensi. Jadi nanti akan kami revisi nanti pertama dan korespondensi untuk dosen pemula, oke ya. Untuk skema selanjutnya adalah penelitian unggulan. Jadi penelitian unggulan ini minimal dosen UI S2 memiliki NIDN dan ID SINTA. Dan jabatan akademik ketua peneliti minimal adalah lektor. Jadi asisten ahli tidak bisa mengusulkan skema ini. Dan maksimal adalah lektor kepala. Jadi guru besar juga tidak bisa mengusulkan skema ini. Untuk jumlah peneliti minimal 2 orang bersifat interdisipliner atau berbeda bidang keahlian dan berkolaborasi dengan mahasiswa. Untuk jangka waktu 8 bulan dan besaran dana adalah 50 juta rupiah. Dan luaran wajib untuk penelitian ini adalah karena mengingat salinan Permendikti-Saintek terkait kenaikan jabatan akademik dosen itu memang harus syarat khusus untuk lektor-lektor kepala itu adalah minimal adalah Q4 ataupun jurnal internasional reputasi, maka di sini juga kami sebagai support kami untuk kenaikan akademik Bapak Ibu dosen semuanya, minimal adalah satu artikel ilmiah terbit pada jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus minimal Q4 ya. Jadi Bapak Ibu boleh mengusulkan Q4 boleh ya. Atau Q3 atau sampai Q1 juga boleh. Jadi ini kami sarankan sesuai dengan kemampuan Bapak Ibu semua. Kalau mampunya di Q4 ya di Q4. Dan harus sebagai ketua peneliti sebagai penulis pertama dan korespondensi sekaligus. Dua-duanya harus penulis pertama dan korespondensi. Tidak boleh misalnya penulis kedua, ketiga, atau keberapa tidak boleh, harus pertama dan korespondensi. Atau satu buku referensi ber-ISBN sebagai penulis pertama, ya. Atau 2 artikel pada proceeding seminar internasional terindeks Scopus 2 pada penulis pertama dan korespondensi, atau 1 paten granted sebagai inventor pertama.
Dan tambahan adalah mempresentasikan hasil riset pada seminar internasional atau nasional yang diselenggarakan oleh BPM ataupun institusi yang lain. Selanjutnya adalah penelitian kolaborasi internasional. Jadi untuk skema ini kita sampaikan kepada Bapak Ibu dosen yang sudah memiliki gelar minimal S3 atau doktor dan memiliki NIDN dan Edisinta. Jabatan akademik atau fungsional ketua peneliti minimal lektor kepala. Jadi lektor kepala dan guru besar yang boleh mengikuti skema ini. Dan jumlah peneliti minimal 2 orang bersifat interdisipliner atau berbeda bidang keahlian dan berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten penelitian. Jangka waktu 8 bulan dan besaran dana adalah 80 juta rupiah. Untuk luaran wajib penelitian ini, dan ini kami juga mengadopsi dari syarat khusus lektor kepala ke guru besar, itu adalah seharusnya 2, yaitu jurnal Q2 dan Q3. Namun di sini kami mengambil syarat yang paling minim, yaitu 1 artikel yang terbit pada jurnal internasional bereputasi dan terindeks Scopus minimal Q3. Dan ketua peneliti harus sebagai penulis pertama dan korespondensi. Dan tambahan adalah memerintahkan hasil riset pada seminar nasional atau internasional yang diselenggarakan oleh BPM. Yang terakhir adalah skema penelitian pengembangan institusi. Tim pengusul, ketua peneliti adalah dosen UII berpendidikan S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Selanjutnya adalah jumlah tim peneliti minimal 3 orang dan berkolaborasi dengan mahasiswa sebagai asisten penelitian. Dan untuk skema pengembangan institusi ini kami fokuskan atau kami tujukan kepada unit pusat studi di masing-masing fakultas atau program studi Bapak Ibu masing-masing. Jadi untuk dosen individual tidak bisa mengajukan skema ini, jadi harus mewakili dari pusat studi. Jadi nanti Bapak Ibu, jikalau nanti dari pusat studi ataupun dosen individual yang mau mewakili oleh pusat studi, maka nanti akan kami bikinkan akun pusat studi Bapak Ibu masing-masing, sehingga nanti ketika mengunggah proposal nanti akan tercatat sebagai perwakilan dari pusat studi, jadi bukan penelitian individu. Jadi mohon nanti kalau ada program studi atau pusat studi baru yang mau menyampaikan proposal, mohon nanti berkirim WA atau email kepada kami, akan kami membuatkan akun untuk unggah proposal Bapak Ibu semuanya. Jangka waktu 8 bulan dan besaran dana adalah 50 juta. Untuk luaran wajib adalah 1 artikel ilmiah pada jurnal nasional terakreditasi Sinta peringkat 2 sampai 4 dan ketua peneliti harus sebagai penulis pertama atau korespondensi. Jadi kalau untuk institusi ini masih kami berikan kesempatan 2 sampai 4 peringkat Sintanya. 2, jadi ada 3 luaran. Yang pertama tadi 1 artikel ilmiah, yang kedua adalah dokumen kebijakan atau peta jalan pengembangan kelembagaan pusat studi atau departemen terkait. Dan ketiga adalah dilakukan diseminasi atau presentasi hasil penelitian pada pusat studi atau program studi Bapak Ibu masing-masing. Tambahan adalah mempresentasikan hasil riset pada seminar nasional dan internasional yang kita selenggarakan atau diselenggarakan oleh institusi lain. Dan ini adalah contoh template baru untuk penulisan proposal penelitian tahun 2026. Jadi template ini kami adopsi dari template yang diselenggarakan oleh Dikti pada tahun 2026 ini. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat mengikuti panduan-panduan di masing-masing kolom ini. Jadi kalau untuk misalnya judul 20 kata, mohon nanti Bapak Ibu tidak melebihi 20 kata. Kurang boleh tapi tidak lebih jangan. Dan di masing-masing kolom ini mohon nanti Bapak Ibu tidak mengisi dalam kolom yang kami beri warna ini. Mohon nanti Bapak Ibu mengisi yang di titik-titik ini. Mohon nanti titik-titiknya dapat dihapus atau diganti dengan deskripsi proposal Bapak Ibu masing-masing. Jadi di masing-masing kolom ini ada dari judul, ringkasan, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil yang diharapkan, kemudian juga jadwal penelitian. Selanjutnya juga ada daftar pustaka dan lampiran. Untuk lampiran nanti Bapak Ibu mohon melihat di panduan kami mengenai rencana anggaran biaya, organisasi tim peneliti diuraikan masing-masing tugasnya apa, kemudian CV atau biodata tim peneliti. Mohon nanti disampaikan di proposal yang template proposal yang telah kami sampaikan. Jadi mohon Bapak Ibu nanti dapat melihatnya di buku panduan yang kami upload di SIM BPM UII.
Selanjutnya untuk penilaian substansi, Bapak Ibu juga dapat melihat di buku yang akan kami upload. Jadi nanti untuk panduan ini kami mengadopsi dari Dikti. Jadi di SIM PPM nanti Bapak Ibu ketika mengupload ada pilihan apakah sudah sesuai dengan masing-masing komponen penilaian ini, gitu ya. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat melakukan checklist ataupun melakukan centang pada masing-masing komponen di penilaian administrasi. Jadi nanti mohon Bapak Ibu dapat menyampaikan proposal. Jadi proposal nanti harus lengkap sesuai dengan komponen penilaian yang ada ini, ya. Terutama untuk misalnya skema penelitian kolaborasi internasional. Jadi untuk kolaborasi internasional harus mempunyai kolaborator, dibuktikan dengan surat pernyataan kesetujuan oleh kolaborator yang akan dijadikan kolaborator dalam proposal yang diajukan. Untuk yang lain semuanya sama. Dan penilaian substansi Bapak Ibu dapat melihat pada layar ini bahwasanya nanti akan kami bedakan masing-masing skema mempunyai bobot dan skor masing-masing. Jadi misalkan untuk rekam jejak yang relevan, untuk jumlah kolaborator publikasi internasional bereputasi ini hanya berlaku pada penelitian unggulan, kolaborasi internasional, dan pengembangan institusi. Untuk pustakawan, laboran, dan dosen pemula tidak ada penilaian ini. Jadi untuk untuk masing-masing butir komponen dan penilaian dapat dilihat di masing-masing deskripsi ini. Jadi ada rekam jejak yang relevan, urgensi penelitian. Jadi di urgensi penelitian nanti kami menyampaikan akan ada kesesuaian antara Renstra penelitian dan pengabdian masyarakat UI dan nilai-nilai keislaman. Jadi nanti Bapak Ibu dapat melihat dan memilih bidang unggulan mana yang akan dijadikan sebagai tema pada proposal yang Bapak Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah ada juga mengenai metode. Jadi nanti Bapak Ibu juga harus mengisi sesuai dengan skor dan bobot yang ada di dalam penilaian substansi ini. Keempat adalah referensi. Jadi mohon dipahami, jadi untuk referensi nanti juga ada formatnya. Jadi untuk baik penelitian maupun pengabdian nanti akan menggunakan numbered style. Bapak Ibu dapat menggunakan Vancouver ataupun IEEE, kami persilahkan. Nanti setidaknya Bapak Ibu dapat menggunakan sistem penomoran berupa angka. Kemudian sebagai dukungan pada penyusunan proposal Bapak Ibu yang akan disampaikan di SIM PPM UII, jadi kami berencana akan mengadakan workshop dan klinik proposal penulisan proposal penelitian dan pengabdian masyarakat. Jadi nanti akan kami sediakan slot waktu untuk tanggal 22 dan atau 25 Mei 2026. Nanti akan kami flash emailnya mengenai kapan waktunya, dan nanti Bapak Ibu dapat datang ke DPM UI untuk berkomunikasi dengan kita. Jadi mana yang harus dilengkapi, mana yang kurang, atau topik mana yang sesuai, nanti dapat berkomunikasi dengan kami. Selanjutnya sebagai dukungan kami untuk pemenuhan luaran, kami juga pada tanggal 10 Juni akan menyampaikan workshop dan klinik penulisan artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Untuk kegiatan ini nanti akan kami blast melalui email. Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah mempunyai draft publikasi baik nasional maupun internasional dapat disampaikan ke kami dan mengikuti kegiatan ini. Jadi kegiatan ini nanti akan mengundang beberapa narasumber baik dari lokal maupun dari nasional. Selanjutnya juga nanti akan ada coaching klinik atau klinik proposalnya atau publikasi ilmiah yang akan dibantu oleh reviewer-reviewer dari internal UII. Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus kami juga akan menyelenggarakan seminar internasional dengan luaran artikel ilmiah pada jurnal internasional bereputasi dan proceeding terindeks Scopus. Jadi Bapak Ibu juga dapat mohon ketika nanti kami sudah menyampaikan informasi ini, mohon Bapak Ibu dapat menghadiri atau berpartisipasi. Dan yang terakhir, sebagai dukungan kami secara kelembagaan kepada Bapak Ibu dosen, laboran, dan pustakawan, kami akan memberikan info penelitian dari pihak eksternal di website. Jadi mohon nanti Bapak Ibu dapat mengunjungi website DPPM UI. Jadi di setiap ada info hibah penelitian dan pengabdian masyarakat baik yang dilakukan oleh Dikti ataupun pihak eksternal non-Dikti nanti akan kami upload. Jadi karena di setiap minggu kami tidak dapat melakukan blast email ya, karena itu ternyata ada kuotanya dan antri sistemnya gitu ya.
Jadi nanti kalau nanti kami tidak dapat melakukan blast email mengenai informasi ini, mohon nanti Bapak Ibu mengecek DPPM UI sebagai secara berkala. Jadi nanti Bapak Ibu dapat mengusulkan dan kami juga terbuka untuk konsultasi. Jadi misalnya sekarang ada deadline untuk program semesta Minyak Dikti. Jadi ini deadline-nya di bulan Mei ini. Ada juga info dari non Dikti, ini dari internasional ataupun dari BRIN, penerimaan program riset inovasi Indonesia Maju atau RIM tahun 2026 dan juga ada Global Partnership Small Grant Program pada 2026 ini dari luar negeri. Nanti secara berkala kami akan mengupdate informasi ini. Baik, itu yang dapat kami sampaikan. Jikalau nanti ada pertanyaan atau hal yang mau disampaikan, dapat disampaikan pada sesi tanya jawab. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan hal yang tidak dapat hal-hal yang mungkin salah saya dalam mengucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan kepada Mbak Mei. Masih kami sampaikan kepada Bapak Imam Sahroni, SSI MSc PhD atas materi yang sangat jelas dan komprehensif. Sesi selanjutnya akan disampaikan materi terkait panduan dan skema pengabdian masyarakat tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Indonesia. Kepada yang kami hormati Dr. M. Romsidli, SAG MSI, disilahkan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Mbak Mai, yang saya hormati Pak Direktur, Prof. Eko Iswono, dan rekan kami Pak Sahroni, juga teman-teman di BPM, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dosen di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Izinkan kami menyampaikan rencana skema yang akan dibuka untuk khusus untuk skema pengabdian kepada masyarakat untuk tahun ini. Dan memang sudah sangat banyak sekali yang menanyakan kapan dibuka, akhirnya waktu ini tiba. Dan nanti ada beberapa yang menyampaikan beberapa hal yang perubahan dikaitkan dengan beberapa hal yang ada perubahan juga yang ada di Dikti Saintek. Karena memang apa yang akan kita lakukan di program pengabdian akan datang itu kalau bisa masih ada kaitannya dengan pengabdian yang dilaksanakan oleh Dikti Saintek, sehingga termasuk format dan sistematika dalam penyusunan proposal ini akan lebih dekat mengacu pada Dikti Saintek. Sehingga kalau Bapak Ibu kemarin telah mengajukan program PKM-nya di Dikti Saintek yang diupload di Bima kemarin, kemudian diajukan kembali, misalkan tidak banyak yang berubah. Perubahan itu akan terlihatnya justru secara umum hampir mirip sama persis, cuman yang membedakan di situ tidak ada penjelasan tentang Astagita, tidak ada penjelasan berkaitan dengan RIN, Rencana Induk Nasional, itu tidak ada. Yang ada perubahan yang tetap ada, yang mungkin tidak ada di Dikti adalah adanya cantolan di Al-Quran maupun di hadis. Itu saja. Yang lainnya pada umumnya masih sama persis. Kemudian secara akan kami lanjutkan. Baik, untuk sekedar merefreshing ya dan mengenalkan kembali pada Bapak Ibu tentang Abdimas yang ada di Universitas Islam Indonesia, khususnya yang dikelola oleh DPPM. Ini kami di Pusat Pengabdian memang memfasilitasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang khusus yang dilakukan oleh dosen atau bahkan dilakukan oleh lembaga atau institusi UI. Yang tujuannya memang untuk menerapkan keilmuan dan transfer teknologi kepada masyarakat. Dan ini juga berbeda tentu kalau dibandingkan dengan KKN. Biasanya sering sekali kalau pengabdian masyarakat itu identik dengan KKN. Bahkan kalau kita diundang ke Bapeda, ke
beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi yang lain, begitu menyebutkan pengabdian masyarakat, itu justru yang tergambar pada pemahaman umum pengabdian masyarakat itulah KKN. Tapi khusus untuk di UII, pengabdian masyarakat itu berdiri sendiri, bukan bagian dari KKN atau bukan bagian dari atau sebaliknya. Tapi kita memiliki tupoksi yang berbeda. Pengabdian masyarakat fokusnya adalah melayani Bapak Ibu dosen di UII dalam mengimplementasikan penerapan ilmu dan transfer teknologi kepada masyarakat. Tapi khusus KKN, memang ini kita fokusnya kepada mahasiswa sebagai kewajiban menyelesaikan mata kuliah wajib itu. Nah, nanti ini, tetapi antara KKN dan pengabdian adalah dua institusi atau dua unit yang sama-sama posisinya adalah pengabdian kepada masyarakat. Dan dua-duanya sering sekali kita melakukan kerjasama, bahkan dalam waktu yang sama itu juga melakukan kegiatan yang sama, yaitu pengabdian masyarakat. Misalkan program pada waktu yang sama ada program KKN, tapi di waktu yang sama juga dosen melakukan program pengabdiannya. Nah, ini terjadi pada saat satu yang sama. Tetapi hari ini juga kita dapatkan beberapa hal yang mewajibkan di dalam pengabdian merupakan hilirisasi dari hasil penelitian. Tadi sudah disampaikan oleh Kapus Penelitian. Jadi di antara sub penilaian adalah tentang artikel yang punya relevansi dengan program pengabdian yang diajukan. Artinya pengabdian itu merupakan hilirisasi di antaranya, ya, hilirisasi dari program penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Jadi antara penelitian, pengabdian, bahkan KKN di DPPM merupakan satu kesatuan unit yang bisa jadi itu saling berkaitan, bisa jadi bisa berjalan sendiri-sendiri. Kemudian ini tupoksi kita, kami kembali memfasilitasi dosen, baik untuk internal maupun hibah eksternal tentunya. Kemudian ada penguatan mitra pengabdian. Memang tidak selalu saja pengabdian itu dilakukan dengan proses pembukaan hibah sebagaimana hari ini. Tapi ada waktu-waktu tertentu memang kita di DPPM itu melakukan penguatan mitra pengabdian. Karena di antaranya adalah proses pengabdian tidak selalu dilakukan oleh dosen, tapi juga kadang dilakukan oleh institusi itu sendiri. Nah, proses institusi melakukan pengabdian itu kadang tidak terjadwal. Tiba-tiba ada surat masuk kepada DPPM atau kepada UII melakukan kerjasama dalam program atau proyek tertentu. Nah, itu kemudian kita melakukannya sesuai dengan kegiatan itu. Tentu dalam proses itu, kalau penguatan mitra pengabdian itu kita masih sangat erat dengan profesionalitas keilmuan Bapak Ibu dosen. Jadi walaupun itu punya institusi, bukan kadang kita harus melibatkan dosen yang memiliki keilmuan yang relevan dengan kerjasama itu. Begitu juga dengan perluasan mitra, kita selalu buka lokasi-lokasi pengabdian. Ini tujuannya Bapak Ibu, di antaranya adalah mungkin kalau Bapak Ibu dalam proses pengabdian, di antaranya kesulitan mencarikan mitra, kita sudah mempunyai database kemana saja, di mana saja, apa saja program-program yang sesuai dengan latar belakang keilmuan Bapak Ibu di wilayah-wilayah yang menjadi mitra pengabdian di wilayah-wilayah yang sudah kita kunjungi. Dan ini terus kita lakukan. Nah, yang terdekat, yang baru saja kita buka dalam 2 tahun terakhir ini justru yang terdekat, yaitu daerah Ngemplak. Dan itu adalah Kapanewon kita, UII berada. Nyata banyak sekali program yang bisa kita tindak lanjuti. Nah, kita kadang-kadang berpikir tentang program stunting itu tempatnya jauh dari kota, jauh dari
tidak, tapi ternyata dekat dengan kita saja masalah stunting ini juga jadi masalah. Nah, ini hanya sebagai contoh ya, termasuk di antaranya adalah program-program kemiskinan. Nah, ini ada satu program yang sekarang sedang berjalan adalah Taskin, pengentasan kemiskinan. Nah, Bapak Ibu juga bisa bersama-sama dengan kami dalam satu program itu, termasuk di antaranya dalam melaksanakan hibah penelitian internal pada saat ini. Dan juga kita melaksanakan kegiatan program pengabdian dengan pihak eksternal. Ini biasanya kita dengan, ini tidak hanya institusi, tapi juga Bapak Ibu ya, biasanya dengan Pemda untuk satu skema yang berkaitan dengan ini diantaranya adalah PKW, pengabdian kolaborasi wilayah. Jadi Bapak Ibu yang memiliki mungkin loh ya, yang mungkin rata-rata juga sudah punya rekan mitra atau mitra di wilayah Bapak Ibu tinggal atau di wilayah sekitar UII yang memiliki pendanaan atau CSR yang mereka bisa berkolaborasi bersama dengan Bapak Ibu. Dan yang keenam, kita juga mengelola jurnal Abdimas Jamali. Nah, kita di BBM ada jurnal khusus pengabdian masyarakat. Alhamdulillah, kita masih bisa bertahan sampai Sinta 4. Jadi kalau seandainya Bapak Ibu kesulitan dalam proses apa ini penerbitan, khususnya dalam paper-paper pengabdian bisa dikirim di jurnal Abdimas. Tapi memang untuk tahun ini yang mengajukan jurnal paper yang disubmit ke jurnal Abdimas kita sudah cukup banyak sekali. Bahkan banyak yang kita tolak karena kuota kita sangat terbatas. Dalam satu terbitan kita hanya bisa memfasilitasi Bapak Ibu itu 15 paper. Tapi kita sudah naikkan mulai tahun kemarin itu 25 paper untuk satu terbitan itu saja itu masih belum mencukupi. Sehingga sisi lain positifnya kita lebih selektif, tapi sisi lain tidak bisa memfasilitasi dari banyak beberapa Bapak Ibu. Nah, ini salah satu dari program kita yang juga dikuatkan dengan skema yang namanya skema penelitian KKN unggulan. Dan KKN unggulan ini dibukanya Bapak Ibu itu seiringan dengan waktu pelaksanaan KKN. Karena mensyaratkannya adalah bersama-sama dengan mahasiswa KKN di wilayah KKN. Nah, dan ini satu-satunya dari skema yang dibuka berbeda waktunya dengan skema yang lain karena beda waktu pelaksanaan mensyaratkan KKN itu. Nah, biasa ini ya, salah satu dari kegiatan KKN di beberapa tempat beberapa tahun yang lalu ya. Kemudian ada kegiatan ini mitra perluasan mitra tadi sudah sampaikan selain KKN. Dan ini kegiatan ini ada di dua skema Bapak Ibu, yaitu skema penelitian PKM itu sendiri, yaitu penelitian kolaborasi mitra. Ini biasanya ada yang kelompok masyarakat berdaya ekonomi dan masyarakat yang tidak berdaya secara ekonomi. Bahkan juga untuk industri rumah tangga. Nah, ini kelompok-kelompok yang bisa kita bangun dan bersama-sama untuk memberdayakan mereka ini cukup luas. Kebanyakan di tahun-tahun sebelumnya ini Bapak Ibu dosen sering mengambil di wilayah-wilayah ini. Dan ini ada di PKM dan satu lagi di penelitian unggulan. Ini ada dua yang paling sering menggunakan skema ini dan ini ada di sekitar kita. Bapak Ibu bisa dengan mencari mitra-mitra baru atau dengan cara Bapak Ibu kalau mau kesulitan itu kami menyediakan database-nya. Memang kami sedang berusaha untuk bagaimana ya caranya database mitra-mitra pengabdian masyarakat termasuk mitra KKN itu dapat diakses oleh Bapak Ibu, tidak harus datang ke KKN, tidak harus datang ke DPPM. Mungkin nanti satu saat kita akan coba desain di mana wilayah-wilayah atau tempat lokasi-lokasi pengabdian itu bisa
mudah diakses oleh Bapak Ibu tanpa harus dan itu kalau bisa terintegrasi ya dengan aplikasi kita. Kemudian dengan satu lagi yang menarik adalah pengabdian masyarakat internasional. Ini salah satu dari skema yang cukup banyak yang mengajukan kemarin, tapi yang bisa kita fasilitasi setiap tahun, kadang cuma satu, kadang hanya dua, karena memang keterbatasan pendanaan kita. Sekaligus mengingat ini penting, nah, ini tetap kita pertahankan untuk sinergi pengabdian masyarakat internasional yang sudah kita lakukan sebelumnya itu di Singapura dan di Malaysia. Bapak Ibu, jika memang tertarik dengan skema ini, bisa mengajukan di skema masyarakat internasional. Dan kalau masyarakat internasional memang Bapak Ibu, dia sasarannya itu adalah masyarakat Indonesia di luar negeri atau kelompok-kelompok masyarakat di luar negeri yang itu memang punya identitas keindonesiaan. Yang kedua adalah mitra-mitra UII. Nah, mungkin UII memiliki mitra-mitra baik institusi pendidikan, mungkin perguruan tinggi atau mungkin institusi di bidang ekonomi, institusi dan lain pemerintahan yang itu memiliki MOU dengan UII. Nah, pelaksanaan MOA-nya itu diantaranya bisa menggunakan skema pengabdian masyarakat internasional. Nah, ini beberapa kerjasama. Yang kedua, ini ada lagi sinergi pengabdian masyarakat dengan cara bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat yang sudah ada. Di antaranya adalah di antaranya adalah Pemda ya, bisa juga dengan pemerintah desa, bisa juga dengan pemerintah Pakanewon, atau dengan yang paling kita harapkan justru adalah bisa mengakses program-program yang ada di badan-badan usaha. Nah, di antaranya kerjasama menggunakan dana-dana CSR itu. Nah, kita sudah beberapa kali, di antaranya adalah itu pengelolaan Borobudur itu, kemudian ada lagi pengelolaan di mana ya, Pertamina, kemudian yang terakhir itu di Kulon Progo itu, saya lupa ini itu apa ini pemasangan paralon yang cukup panjang sekali sepanjang 2,5 kilo gitu. Nah, itu kerjasama dengan kita. Di antaranya adalah kalau Bapak Ibu tertarik dengan ini dan sudah punya mitra CRS yang sudah punya kerjasama atau sudah punya kenal tentang hal ini, bisa mengakses kegiatan ini dengan skema PKW, penelitian kolaborasi wilayah. Secara umum kalau kita lihat ini Bapak Ibu, skema pengabdian akan datang yang dibuka mulai hari ini itu hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 nih. Yang tidak ada di dalam skema ini adalah skema pengabdian jurusan. Nah, pengabdian jurusan ini tidak kita buka setelah 3 kali, seingat saya. Kalau selama saya baca 2 kali ya, ini skema pengabdian jurusan tidak satu pun yang mengajukan. Nah, untuk tahun ini, untuk skema itu kita tawarkan dengan asumsi tidak ada yang mengambil. Yang kedua, mungkin skema ini sudah kegiatan-kegiatan pengabdian sudah banyak ditackle atau dilaksanakan oleh jurusan secara mandiri. Sehingga kami hanya membuka yang 5 skema ini saja. Nah, ada yang berubah dari skema ini adalah skema kolaborasi wilayah ya, PKW yang tadi saya sebutkan, Bapak Ibu. Ini berkaitan dengan kerjasama dengan pemerintah atau dengan badan usaha menggunakan skema CSR itu ada 40 juta. Nah, sebelumnya ingat saya 35 juta, Pak. Sekarang kita naikkan jadi 40. Kemudian skema pengabdian masyarakat kolaborasi internasional.
Ini sebelumnya cuma 40, nah ini maksimal dana yang bisa diakses bisa 50 juta. Kami memahami di antaranya adalah kalau internasional di antara yang paling banyak menghabiskan dana adalah transportasi. Hari ini kenaikan transportasi ya gila-gilaan nih. Dana apa? Dan luaran pengabdian kita secara umum eh, masih sama, tetapi ada beberapa yang berbeda. Di antaranya untuk skema KKN dan skema unggulan KKN dan PKM unggulan, PKM dan unggulan sudah tidak lagi perlu ada menulis luarannya tidak perlu lagi menulis artikel ilmiah. Kami mengacunya itu di Dikti Saintek yang terakhir, di mana khusus untuk KKN dan kemudian penelitian unggulan dan penelitian kolaborasi mitra itu sudah tidak lagi mensyaratkan adanya kewajiban menulis artikel di jurnal ilmiah yang sudah jurnal ilmiah nasional sudah tidak lagi. Dan itu hanya kita bebankan untuk PK untuk PKM PMKI saja, yaitu yang penelitian masyarakat kolaborasi internasional itu ada masih sama seperti kemarin. Selain artikel ilmiah ada artikel tambah, ada kewajiban tambahan, yaitu berupa teknologi tepat guna, ada prototipe atau rekayasa sosial atau media massa nasional atau video yang sudah diimplementasikan yang diupload di channel YouTube di BBM. Jadi Bapak Ibu, dari keseluruhan ini yang semuanya wajib ada itu adalah mempublikasikan dalam di media massa. Yang kedua, mempublikasikan juga melalui channel YouTube, dan channel YouTube yang dimaksud adalah di DBPM UII. Cukup Bapak Ibu mendokumentasikan kegiatan pengabdiannya melalui video Bapak Ibu secara mandiri, kemudian nanti proses uploadnya akan dibantu teman-teman kami yang ada di DBPM. Satu lagi yang tetap kita pertahankan itu adalah dipresentasikan di Seminar Nasional UII Lestari Madani yang setiap tahun kita adakan itu ya Bapak Ibu, tapi tidak semuanya itu harus dipresentasikan di sana, tapi ini khusus hanya untuk yang unggulan KKN dan PKM saja. Yang lainnya, yang 3 skema yang lainnya tidak harus, tapi kami akan tetap wajibkan untuk bisa dipresentasikan. Hanya dipresentasikan, tapi kalau Bapak Ibu tetap menginginkan untuk dilanjutkan di proceeding pada seminar itu, kami sangat senang sekali. Sehingga tidak hanya sekedar tadi ya luarannya media massa dan YouTube upload di YouTube di channel YouTube DPPM, tapi bisa juga Bapak Ibu dengan sukarela ya untuk diprosedingkan di seminar nasional UI Lestari itu. Baik Bapak Ibu, mungkin itu sekedar sebagai pembuka kita diskusi kita untuk program kematian yang akan kita buka mulai hari ini. Baik, kami kembalikan kepada Mbak Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada Dr. Emron Sibli, SAK MSI yang telah menyampaikan materi. Ibu Bapak yang berbahagia, pada sesi selanjutnya yaitu sesi diskusi dan tanya jawab. Ibu Bapak yang hendak bertanya mohon untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand. Untuk sesi tanya jawab ini kami buka untuk 2 termin. Kami silakan untuk termin pertama terlebih dahulu. Apabila silakan untuk press di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan ke Pak Imam Saroni ya. Oke, Prof. Tolong di ditayangkan untuk yang unggulan. Oke, Prof. Sekedar, Prof.
Nggih, Prof. Monggo, Prof. Itu yang unggulan ya. Itu Nggih. apakah memang betul eh, jabatan akademik ketua peneliti minimal lektor dan yang tanyakan saya tanyakan maksimalnya itu lektor kepala. Nggih, betul, Prof. Hmm. Jadi kan ini adalah sebagai usaha kami untuk mensupport Prof. Menaikkan jabatan dari lektor ke lektor kepala, Prof. Hmm. Jadi kalau Jadi, memang guru besar mengajukannya ke kolaborasi, Prof. Nanti, Prof. oh gitu. Kalau guru besarnya jadi anggota boleh nggak? Buatan, Prof. Jadi ketua peneliti, Prof. Enggak, kalau di sini Di enggak ada sini loh boleh, larangan. boleh, boleh. Oh Jadi ya, anggota boleh. jadi Jadi anggota ketua boleh ya. peneliti boleh, boleh. Ya, jadi anggota boleh ya. Ya, oke. Terus jadi di sini hanya jadi ketua anggota ya, guru besar ya. Jadi anggota J, ya, bukan jadi ketua. J, Oke. J. Terus kalau yang penelitian yang atasnya ini, Kolaborasi, Prof. kolaborasi ini J. itu harus berkolaborasi dengan orang di luar negeri ya. Betul, Prof. Di luar negeri itu boleh orangnya di luar negeri atau orang luar negeri. Boleh, misalnya diaspora boleh, Prof. Misalnya orang Indonesia yang kerja di luar Mm-mm. negeri boleh. Ataupun Oke, orang asing juga boleh. oke. Jadi or- tandanya dia di luar negeri apa? Misalnya diaspora, dia ditandai Boleh. dengan apa? Dengan apa? Afiliasinya, Prof. Oh, Misalnya, afiliasinya. betul, Prof. Jadi kalau misalnya dia sedang sekolah di sana itu termasuk ya? Buatan, Prof. Oh, Artinya enggak. dia memiliki apa namanya kerja di institusi mana sebagai asisten Oh, gitu. profesor. Kalau Oh, sedang karya gitu. siswa tidak bisa, Prof. Oh, gitu. Ya, ya. Oke. Ya, jadi ya saya cuma mau tanya itu saja. Dengan demikian ya sampun berarti Oke. peluangnya ya tertutup toh yang guru besar yang tidak bisa kolaborasi internasional ya. Jenengan nanti kan bisa kontak mungkin kolega, Prof, yang kerja di luar negeri. Ya kan tidak semudah itu ya, tidak semua orang bisa begitu. Jadi karena memang itu ya ya sudah. Nggih, matur nuwun. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof. Ini. Untuk selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Ibu yang tidak bertanya. Kalau belum ada mungkin di kolom chat Zoom ada nih Pak terkait pengabdian untuk Pak Rum. Terima kasih. Ini ada pertanyaan pengabdian dari Ibu Alfreda Sinta Putri mengenai surat dari mitra untuk skema pengabdian. Apakah perlu perkop J? Karena saya tanyakan di desa tidak punya kop. Oke, Bapak, oke, Ibu. Memang paling tidak persetujuan itu terbuktikan adanya tanda tangan kalau desa Pak Lurah ya, dengan cap stempel itu. Jika memang tidak ada surat berkop, cukup nanti menggunakan apa template yang kita punya di buku panduan, diambil saja. Bisa juga nanti apa kop itu ibu sendiri yang membuatnya dengan logo pemerintah desa, tentu atas persetujuannya, nggih. Ini bisa nggak membuat kop itu. Tapi jika memang tidak diperkenankan, ya cukup yang penting buat surat sendiri. Kemudian ada di situ persetujuan dari lurah atau kepala desa yang ditandatangani dan ada stempelnya. Saya pikir itu bisa bisa kita terima. Terjawab nih Bu Mm. Alfreda. Selanjutnya Ibu Bapak yang mau bertanya kami persilahkan. Izin bertanya Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu. Ya, Bapak izin bertanya terkait pengabdian. Apakah pengabdian itu harus kolaborasi atau harus merekrut mahasiswa atau tidak, ya Pak? Kalau sama iya, harus minimal atau maksimalnya berapa? Begitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Dewi Masito. Tidak semuanya pengabdian itu berkolaborasi dengan sebentar. Semua pengabdian nanti sebagaimana yang ada di Dikti itu semuanya melibatkan mahasiswanya.
Nah, rata-rata setiap skema itu ada 2 mahasiswa, tapi khusus untuk skema KKN itu melibatkan semua anggota KKN karena prosesnya bersama mahasiswa KKN sesuai dengan jumlahnya. Kalau memang jumlahnya di situ unitnya, satu unit itu ada 9 mahasiswa, paling tidak melibatkan semua 9 mahasiswa itu bersama-sama melakukan pengabdian yang dilakukan oleh dosen. Kemudian yang kedua, khusus untuk PKW, betul ya, maaf, untuk masyarakat kolaborasi internasional. Ini mahasiswanya tidak 2, tapi 4, Bu. 4 itu. Dan memang mahasiswa tidak selalu wajib ikut ya. Tentu kalau semuanya 4 itu ikut bersama dosennya, itu dana 50 juta itu habis hanya untuk ke Malaysia dekat saja. Mungkin proses-prosesnya saja terlibat sebelum keberangkatan, tapi teknis pelaksanaannya bisa dikurangi jumlahnya. Yang jelas semua bagaimana caranya bisa terlibat. Nah, itu hanya perusahaan teknis gitu. Nanti lebih detail tentang itu mungkin nanti ada di buku panduan gitu. Apakah sudah Baik, terjawab, terima Bu? kasih Bapak. Sudah, Baik, sudah. terima kasih. Baik. Apakah ada ibu bapak yang tidak bertanya kembali? Kami persilahkan untuk dapat mengaktifkan fitur raise hand. Saya bertanya, Bu. Silakan Bapak. Iya, terima kasih, Prof. Eko Suswoyo. Mungkin saya sampaikan aja, nih, Prof. Eko ya. Jadi tadi kan ada istilah interdisipliner, baik itu yang untuk unggulan maupun yang kolaborasi internasional. Nah, itu saya kira perlu dijelaskan ya untuk istilah interdisipliner. Apakah memungkinkan misalnya satu fakultas tetapi berbeda bidang konsentrasinya? Misalnya antara hukum perdata atau hukum bisnis dengan hukum pidana itu kan berbeda, interdisipliner itu. Karena pemahaman saya itu istilah interdisipliner itu berbeda dengan multidisipliner. Kalau multidisipliner itu misalnya antara hukum dengan ekonomi, itu jelas beda ya. Atau hukum dengan teknik, itu multidisipliner. Tapi kalau interdisipliner apakah memungkinkan ya? Misalnya sama-sama di fakultas teknik tapi berbeda bidang kajiannya seperti itu. Itu mungkin perlu dijelaskan karena menjadi syarat di dalam penelitian unggulan maupun yang kolaborasi internasional. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Izin saya langsung jawab, Jadi yang kami maksud untuk interdisipliner di sini adalah misalnya dari program studi hukum. Jadi di program studi hukum kan ada beberapa bidang keahlian, ada hukum perdata, bisnis, internasional, pidana. Jadi itu yang kami maksud sebagai interdisipliner. Jadi nanti misalkan ketua penelitinya sebagai keahliannya hukum pidana, anggotanya adalah sebagai keahliannya di hukum perdata atau bisnis atau internasional. Itu yang kami sampaikan, Bapak. Terima kasih sudah menanyakan dan memperjelas. Oke, terima kasih informasinya. Jadi tidak harus beda program studi, tidak harus beda fakultas. Jadi yang kami maksud interdisipliner di sini adalah mempunyai bidang keahlian yang berbeda. Oke, siap. Betul. Bu, apakah masih ada yang ingin bertanya? Mungkin ini saya bacakan Pak Roni, ada yang japri ke saya terkait dengan, tadi mungkin sudah disampaikan, bisa diperjelas kembali Pak. Izin bertanya, apakah dosen yang sedang studi S3 boleh mengajukan hibah penelitian skema yang mana saja? Terima kasih. Untuk yang sedang karya siswa, baik itu izin belajar ataupun tugas belajar, boleh mengajukan skema penelitian pemula dengan catatan maksimal jabatan akademiknya adalah lektor. Yang kedua, untuk skema unggulan, maksimal jabatan akademiknya lektor kepala dan minimal lektor. Jika Bapak Ibu nanti jabatan akademiknya disesuaikan, monggo. Jadi yang sekarang lektor mengajukannya ke skema unggulan boleh ataupun pemula boleh. Kalau sudah lektor kepala juga mengajukannya cuma satu, yaitu unggulan. Kalau masih NCA, asisten ahli, dan lektor, yang bisa diajukan adalah yang tadi penelitian pemula. Itu Bapak Ibu.
Baik, terima kasih Pak Roni. Selanjutnya ada dari Salam Tajum juga untuk pengabdian ini. Untuk Pak Rum, untuk skema pengabdian, apakah boleh penerima manfaat adalah pemuda dari berbagai daerah, tidak hanya satu lokasi, rencana melakukan semacam pelatihan atau workshop? Hmm. Oke, baik. Terima kasih pertanyaannya Bu Sela Nurbaiti. Ada skema yang paling dekat dengan pertanyaan Ibu ini adalah PKM, penelitian kolaborasi mitra. Mitra yang bisa jadi mitra ini yang produktif secara ekonomi, ada yang tidak produktif secara ekonomi. Nah, penelitian yang tidak produktif secara ekonomi diantaranya adalah kelompok-kelompok masyarakat. Yang terpenting dari kelompok-kelompok itu adalah ada identitas penyatunya. Walaupun anggotanya memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Misalkan kelompok apa ya MGMP, kelompok MGMP itu yang kelompok guru mata kuliah itu, mata pelajaran ya, itu bisa jadi dari berbagai sekolah macam-macam, dari berbagai sekolah SMP, ada SMP yang seluruh kota, tetapi dia tersatukan dalam satu unit kelompok tertentu, identitas tertentu, dan identitas itu yang saya maksudkan. Nah, walaupun dia berbeda-beda. Atau bisa juga di sini adalah kelompok-kelompok ibu-ibu rumah tangga yang berbeda-beda tempat, tetapi dia disatukan dalam satu wadah namanya PKK. Atau bisa juga yang sering begini juga pengajian. Biasanya pengajian majelis taklim tertentu, dia anggotanya bisa jadi berbeda daerah, berbeda wilayah, berbeda desa, berbeda bahkan mungkin bisa berbeda provinsi. Tetapi wadahnya ada kelompok pengajian tertentu, ini bisa dijadikan lokasi penelitian. Gitu, Ibu. Bapak, apakah masih ada yang ingin bertanya? Kami masih ada waktu mungkin sampai dengan nanti sebelum asar. Kami persilakan untuk bisa dapat bertanya secara langsung. Sudah ada dari Ibu Titi. Silakan Ibu. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Mbak, Bapak Ibu, kamera. Saya mau bertanya terkait tadi hibah pengembangan institusi. Nah, yaitu pesertanya yaitu dari pusat studi. Nah, ini saya perwakilan dari pusat studi ingin bertanya terkait dengan luaran. Tadi ada luarannya itu berupa artikel, kemudian ada luarannya itu apa dokumen kebijakan gitu, dokumen kebijakan pusat studi. Nah itu kalau nggak salah itu juga tahun lalu juga seperti itu, luarannya ada seperti itu. Nah ini mohon bisa dijelaskan karena jujur ini baru pertama kali rencana ingin mengajukan untuk dari pusat studi ke pengembangan institusi, maka mau tanya dokumen kebijakan yang dimaksud itu seperti apa. Mungkin ini pertanyaan untuk tadi Pak Roni ya. Terima Oke. kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Ibu. Jadi langsung kami jawab. Memang untuk skema penelitian pusat studi atau pengembangan institusi, luarannya ada tiga. Satu yaitu artikel ilmiah, yang kedua adalah dokumen roadmap atau pengembangan pusat studi. Jadi Bapak Ibu mempunyai pusat studi pasti kan mempunyai roadmap. Misalnya untuk 5 tahun ke depan mau melakukan aktivitas apa, kegiatannya apa, mau memberikan produk apa, misalnya buku atau apa. Nanti silahkan nanti Bapak Ibu menyusun dokumen roadmap atau pengembangan pusat studi. Jadi yang kami maksud di sini adalah dokumen yang sudah didiskusikan dan dimusyawarahkan di pusat studi masing-masing. Jadi roadmap-nya mau ngapain selama beberapa tahun ke depan. Misalnya dengan adanya tambahan aktivitasnya apa, kemudian nanti tujuannya apa dan sebagainya. Jadi kami mohon nanti roadmap juga dapat disahkan setidaknya ya di tingkat pusat studi. Jika nanti Bapak Ibu semua dari perwakilan pusat studi yang mengusulkan dapat berkomunikasi dengan kami. Nanti contohnya seperti apa akan kami sampaikan contoh itu. Jawab Ibu. Sangat terjawab Pak Roni, terima kasih. Kami persilakan kembali untuk Ibu Bapak yang mau bertanya. Kami persilakan.
Mungkin saya sedikit menambahin ya Mbak ya. Oke, silakan Terkait Pak. pusat studi tadi Mbak, skema pengembangan institusi, jika Bapak Ibu Ketua Peneliti masih mempunyai penelitian berjalan dan akan mengajukan sebagai perwakilan dari pusat studi, mohon nanti dapat mengontak kami. Kami akan membuatkan akun khusus sebagai pengelola pusat studi. Karena beberapa case memang ada yang dosen masih mempunyai penelitian berjalan tapi mau menjadi perwakilan dari pusat studi tidak bisa mengunggah proposalnya karena terkendala sistem. Monggo nanti Bapak Ibu dapat kontak dengan bagian IT kami, J. Mungkin sudah kami sampaikan untuk Bapak Ibu yang belum bisa login ke tim PPM, dapat menghubungi nomor kontak DPPM melalui sekretariat, nanti akan kami buatkan akun, atau ada juga Ibu Bapak yang terkendala misal lupa password atau apa, bisa WA ke kami. Ya, Ibu Bapak, apakah masih ada yang hendak bertanya? Ini cukup ya Pak. Cukup, Mbak. Ibu Bapak yang kami hormati, kami mengingatkan untuk Ibu Bapak yang belum melakukan presensi untuk dapat mengisi presensi melalui tautan yang telah kami share pada chat Zoom. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, semua sesi telah kita lalui. Untuk selanjutnya, kami mohon untuk berkenan Bapak Ibu untuk dapat mengaktifkan kamera. Kami akan melakukan sesi foto bersama. Mohon untuk dapat menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh tim DPPM. Kami persilahkan untuk dapat mempersiapkan diri terlebih dahulu. Dalam hitungan ketiga akan kita mulai di Ibu Bapak. 1, 2, 3. Mohon untuk berikan senyuman terbaik Ibu Bapak. Sudah belum, Mas? Alhamdulillah, dengan berakhirnya seluruh rangkaian sosialisasi Renska penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan pembukaan hibah penelitian dan pengabdian masyarakat DPPM UI tahun 2026, maka sampailah kita pada penghujung acara pada sore hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bapak yang telah berkenan hadir pada kegiatan ini dengan penuh antusiasme. Semoga materi yang telah disampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai Renstra dan panduan penelitian pengabdian masyarakat di lingkungan Universitas Islam Indonesia. Kami juga berharap pembukaan hibah tahun 2026 ini menjadi kesempatan yang baik bagi para dosen, laboran, pustakawan untuk dapat mengembangkan ide kolaborasi serta kontribusi nyata melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sebelum acara ditutup, izinkan saya berpantun. Pergi berlayar membawa peta, singgah sebentar laut seribu. Mari bersejarah dan pengabdian nyata demi kemajuan dan untuk tercinta. Kita tutup perjumpaan pada sore hari ini dengan membaca lafal Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya Mainur Sitasari dan seluruh tim DPPM yang bertugas undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin pamit, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu.